Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umayah dengan NIM 11920202231. Saya dari kelas 6F. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tujuan pendidikan pesantren. Pengertian pesantren yaitu pesantren berasal dari kata dasar santri yang dibubuhi awalan pe dan akhiran an, yang berartikan tempat tinggal para santri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti asrama tempat para santri atau tempat murid-murid belajar mengaji. Tujuan pendidikan pesantren yaitu semata-mata karena kewajiban dalam mencari ilmu, yaitu bahwasannya menuntut ilmu adalah kewajiban dari muslim. Menuntut ilmu dan mengembangkannya harus dilakukan secara ikhlas. Menurut ahli Muhammad Arifin, tujuan pendidikan pesantren dapat diasumsikan ke dalam dua hal, yaitu yang pertama tujuan umum, yaitu untuk membentuk mubalik-mubalik Indonesia berjiwa Islam yang berpancasila, yang bertakwa, yang mampu baik rohaniah maupun batiniah, yaitu mengamalkan agama Islam bagi kepentingan kebahagiaan hidup diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa serta negara Indonesia. Yang kedua yaitu ada tujuan khusus, yang mana yaitu pertama, membina suasana hidup keagamaan dalam pondok pesantren sebaik mungkin sehingga berkesan pada jiwa anak didiknya atau santri. Yang kedua, memberikan pengertian keagamaan melalui pengajaran ilmu agama Islam. Yang ketiga, mengembangkan sikap-sikap beragama melalui praktek-praktek ibadah. Yang keempat, mewujudkan ukhuwah Islamiyah yang di dalam pesantren. Yang kelima, memberikan pendidikan keterampilan sipik dan kesehatan olahraga kepada anak didiknya atau santri. Yang keenam, mengusahakan terwujudnya segala fasilitas dalam pondok pesantren yang memungkinkan tercapainya tujuan umum tersebut. Di sini ada tujuan dari beberapa jenis pesantren. Yang pertama, tujuan pendidikan pesantren modern. Pada seisinya, pondok pesantren modern mempunyai kecenderungan baru dalam rangka renovasi terhadap sistem yang selama ini dipergunakan. Adapun perubahan-perubahan yang bisa dilihat di pesantren modern adalah mulai akrab dengan metodologi ilmiah modern, lebih terbuka atas perkembangan di luar dirinya, diverifikasi program dan kegiatan di pesantren makin terbuka dan luas, dan sudah dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat. Metode pembelajarannya yaitu tajdid, yakni metode pembelajaran hasil pembaharuan kalangan pondok pesantren dengan memasukkan metode yang berkembang pada masyarakat modern pada saat ini, walaupun tidak diikuti dengan menerapkan sistem modern seperti sistem sekolah atau madrasah. Secara garis besarnya, ciri khas dari pesantren modern ialah memprioritaskan pendidikan pada sistem sekolah formal dan penekanan bahasa Arab modern. Dan yang kedua yaitu ada di dalam pesantren modern itu ada program bimbingan di pesantren modern. Program bimbingan ini merupakan suatu penunjang dari program pendidikan di pesantren modern. Dalam keadaan tertentu, sebuah bimbingan seperti ini dipergunakan sebagai metode atau alat untuk mencapai tujuan program pendidikan di pesantren. Di sini ada tujuan yang kedua yaitu tujuan pendidikan pesantren salafiyah. Pada dasarnya, pondok pesantren secara implisit telah belajar tentang pendidikan multikultural pada level lembaga. Pesantren telah berhasil melaksanakan program dari pendidik multikultural serta mencapai tujuan dari pendidikan multikultural
terdapat dua macam, yakni tujuan awal dan tujuan akhir. Adapun tujuannya yaitu yang pertama tujuan awal. Tujuan awalnya pendidikan multikultural, yaitu membangun sebuah wacana pendidikan itu sendiri. Pengambilan kebijakan di dalam dunia pendidikan itu sendiri, dan peserta didik termasuk santri. Harapannya yaitu apabila mereka mempunyai wacana tentang pendidikan multikultural yang baik, maka suatu saat nanti mereka tidak hanya mampu untuk merubah pendidikan multikultural, tetapi juga mampu untuk menanamkan suatu nilai dari pluralisme, humanisme, dan demokrasi secara langsung di sekolah kepada para peserta didiknya. Yang kedua yaitu ada tujuan akhir. Tujuan akhir yaitu pendidikan multikultural adalah peserta didik tidak hanya mampu memahami dan menguasai materi pelajaran yang dipelajarinya, akan tetapi diharapkan juga bahwa para peserta didik akan mempunyai karakter yang kuat untuk selalu bersikap demokratis, pluralis, dan humanis, karena ketiga hal tersebut merupakan ruh pendidikan multikultural. Di sini di dalam makalah ini ada analisis tujuan pendidikan dari beberapa jenis pesantren. Melihat dari penjelasan tujuan pendidikan dari beberapa jenis pesantren di atas, maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya tujuan pendidikan dari beberapa jenis pesantren itu sama, yaitu untuk menciptakan dan mengembangkan peserta didik yang memiliki kepribadian muslim dengan memperdalam ilmu pengetahuan agama Islam. Adapun tujuan khusus yang berbeda, yang mana pada pesantren salafiyah ini tujuan pendidikan yaitu hanya berbasis pada kitab-kitab salafiyah. Hal ini berbeda dengan pesantren modern, yang mana pesantren modern ini tujuan pendidikannya bukan hanya mendalam diajarkan pengetahuan tentang kitab-kitab klasik atau salafiyah, akan tetapi lebih banyak membahas kitab atau buku kontemporer yang dianggap relevan dengan tuntutan zaman. Ini bisa dilihat pada pesantren-pesantren yang menerapkan sistem madrasah keagamaan atau madrasi. Maka dari itu, dalam hal ini, metode pembelajaran yang digunakan dalam pesantren salafiyah dan modern akan berbeda karena keduanya memiliki tujuan khusus masing-masing, akan tetapi keduanya sama-sama bertujuan inti yang satu, yaitu menciptakan dan mengembangkan peserta didik yang memiliki kepribadian muslim. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.